Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat 2 hari setelah wafatnya Syekh Ali Jabir. Saya ingin berbicara secara khusus tentang Syekh Ali Jabir. Perkenalan saya dengan Syekh Ali Jabir secara utuh ketika saya menonton video podcast Deddy Corbuzier. Dari sana saya mengenal beliau. Mengenal dalam pengertian yang sebenarnya. Sosok yang begitu luar biasa. Begitu luas hatinya dan begitu luas dan terbuka juga pikirannya. Maka saya membuat video ini untuk menjadi pelajaran bagi kita apa yang bisa kita ambil dari sosok Syekh Ali Jabir. Sekaligus juga agar bisa lahir Syekh Ali Jabir yang lain di masa datang di negeri ini. Pelajaran pertama yang saya ambil dari Syekh Ali Jabir adalah keluasan hatinya. Orang yang menusuk beliau tolong dan beliau memaafkannya. Ini satu akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Persis sebagai Nabi ketika dilempar batu oleh orang-orang Taif, justru Nabi membalas dengan doa dan senyuman kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan pikirannya. Beliau seorang yang lahir di Madinah, yang Islamnya homogen. Namun ketika beliau berdakwah di Indonesia, beliau justru menjadi pribadi yang sangat mengerti Indonesia yang heterogen ini. Pikirannya dibuka sedemikian luas dan mencoba memahami setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga beliau sangat mengkampanyekan sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Ini bukan satu yang mudah bagi seorang yang lahir di Madinah. Dia harus belajar tentang masyarakat muslim di Indonesia. Namun dia betul-betul belajar, memahami dan akhirnya menerapkan dakwah yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Pikirannya terbuka. Bahkan pikirannya terbuka bagi orang-orang yang menurut beliau salah. Ketika diundang dalam podcast Deddy Corbuzier, beliau katakan, ya, orang yang tidak berhijab itu bagi kita mungkin adalah satu kesalahan. Tapi kan kita nggak tahu. Siapa tahu dia memiliki amalan-amalan seperti sholat tahajud atau amalan-amalan lainnya yang menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah dan posisinya lebih mulia dari kita yang menghujat mereka. Pikirannya sungguh terbuka, selalu husnudzon, berprasangka baik dan selalu mencari solusi bagaimana agar kita tetap damai. Sebagaimana ketika beliau ditusuk, beliau langsung mencari cara agar orang tidak terprovokasi. Beliau hadir di tengah-tengah kita di media sosial bahwa saya baik-baik saja. Dan akhirnya beliau justru menyumbat semua lobang-lobang yang memungkinkan terjadi provokasi atas nama kejadian yang menimpa beliau. Kemudian yang ketiga pelajaran yang kita ambil adalah betapa cintanya beliau kepada negeri ini, Indonesia. Padahal beliau lahir di Madinah. Bahkan logatnya pun sampai beliau wafat masih logat orang Arab. Namun beliau sangat mencintai Indonesia. Bahkan beliau berpesan agar dimakamkan di Lombok yang merupakan tanah kelahiran istri beliau. Beliau pergi ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, ke pelosok-pelosok Indonesia untuk mendidik orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia agar menjadi generasi Qurani, menjadi generasi yang berperadaban, menjadi generasi yang terdidik. Begitu cintanya beliau kepada Indonesia. Maka malu kita, orang yang lahir di Indonesia, makan dari Indonesia, dan insya Allah mati di Indonesia jika kita kurang kecintaannya kepada negeri ini. Kemudian pelajaran selanjutnya yang saya ambil dari Syekh Ali Jabir adalah kecintaan beliau kepada anak-anak yang membawa beliau mendidik anak-anak, khususnya dalam pendidikan Al-Quran, menghafal dan memahami Al-Quran.
Ingat kata Nabi dalam hadis, sebaik-baiknya manusia, semula mulia-mulianya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Beliau mulia karena mengajarkan Al-Quran, dan lebih mulia lagi karena mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Karena itu investasi yang paling utama. Kalau kita mengajarkan kepada orang yang dewasa, bisa jadi pembelajaran itu pertama sulit untuk kita transfer kepada mereka karena mereka sudah dewasa, sudah banyak hal lain di kepalanya. Yang kedua, bisa jadi umur mereka tidak lebih panjang dari anak-anak. Yang ketiga, bisa jadi masih ada penolakan karena yang dewasa itu sudah memiliki pemikiran tersendiri. Tapi beliau mengajarkan kepada anak-anak agar investasinya jauh lebih panjang karena insya Allah umurnya lebih panjang dan mereka masih fresh. Dan beliau isi dengan Al-Quran. Dan anak-anak itu adalah aset kita. Ketika kita didik mereka dengan Al-Quran, maka masa depan bangsa ini adalah masa depan yang cerah. Itu yang beliau lakukan. Beliau bergaul dengan anak-anak tanpa rasa masa ulama sih mendidik anak-anak, tidak ada perasaan seperti itu. Bahkan beliau di salah satu stasiun televisi begitu tawaduknya hingga mencium kaki seorang penghafal Al-Quran yang merupakan anak-anak. Kita belajar juga tentang kerendahan hati kepada beliau. Lihatlah para wali songo, mereka membuat nyanyian-nyanyian, senandung-senandung, buat anak-anak yang di dalamnya diisi pendidikan-pendidikan dan nilai-nilai Al-Quran. Ilir-ilir, gundul-gundul pacul dan lain sebagainya. Syekh Ali Jabir melanjutkan misi para wali songo itu dengan mendidik anak-anak. Karena ingat, diri kita utamanya terbentuk karena pendidikan di masa kanak-kanak. Oleh karena itu, seorang yang memiliki trauma di masa kanak-kanak, maka dewasanya banyak tantangan yang harus dia lewati karena bawaan dari trauma di masa anak-anaknya. Maka bayangkan ketika anak-anak itu diisi dengan nilai-nilai pendidikan Al-Quran, maka dewasanya dia akan menjadi pribadi yang cerah. Dan berapa banyak pahala jariyah yang kita dapatkan. Selama mereka hidup, kita mendapatkan pahala jariyah. Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Ali Jabir. Kemudian pelajaran juga yang kita dapatkan dari Syekh Ali Jabir, yaitu kecintaannya yang begitu besar kepada Nabi dan keturunannya. Beliau menekankan harus memperbanyak salawat kepada Nabi, meneladani akhlak Nabi, dan mencintai Nabi, keluarganya, dan keturunannya. Beliau bahkan hingga menangis dalam salah satu ceramahnya ketika berbicara tentang kecintaan kepada keturunan Nabi. Bahkan beliau memohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang mencintai Nabi, keluarganya, dan keturunannya. Dan janji Nabi, siapa yang mencintai keluarganya, dirinya, dan keturunannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Nabi, keluarganya, dan keturunannya kelak. Dan Syekh Ali Jabir menunjukkan beliau seorang pecinta yang sejati. Dan terakhir, ketika beliau wafat, itulah bukti bahwa beliau pecinta yang sejati. Begitu banyak orang yang menyampaikan bela sungkawa, mendoakan beliau, dan menyampaikan kecintaan kepada beliau. Grup dan status WA saya penuh ucapan dan doa bela sungkawa kepada beliau. Di Twitter, di Instagram, di TikTok, dimanapun, di YouTube, penuh kalimat-kalimat nasihat-nasihat dari beliau. Beliau begitu dicintai oleh banyak orang, bahkan dari berbagai kalangan. Ini bukan sesuatu yang mudah, membuat diri dicintai oleh berbagai kalangan, tapi beliau sukses dicintai berbagai kalangan. Mengapa? Karena beliau seorang pribadi yang penuh cinta. Sehingga Allah beri kemuliaan kepada beliau dengan dicintai oleh berbagai kalangan. Dan akhirnya 22 September, setelah beliau ditusuk tangannya, saya sempat menghubungi beliau di Instagram. Saya meminta waktu untuk ketemu beliau, silaturahmi, dan mau mengambil banyak keberkahan dan pelajaran dari beliau. Tapi sayangnya,
sampai beliau wafat. Beliau mungkin tidak sempat membaca pesan saya di Instagram, sehingga takdir Allah menuliskan bahwa saya tidak pernah bertemu secara fisik dengan beliau. Tapi insya Allah dari video yang saya tonton tentang beliau dan dari mulut beliau, saya mendapatkan pelajaran dari diri beliau. Dan khususnya video beliau di podcast Deddy Corbuzier, saya mendapat banyak sekali pelajaran yang tulus, yang murni dari lisan beliau. Dan bagi saya, dengan satu video itu, insya Allah Anda mengenal siapa beliau yang sejati. Dan subhanallah, Allah mewafatkan beliau setelah Allah memperkenalkan siapa sejatinya beliau. Sebelumnya mungkin beliau sudah terkenal sebagai seorang dai, namun ketika penusukan itu, beliau dibuat semakin terkenal dan sejati-jatinya dikenal sebagai pribadi yang penuh kerendahan hati, selalu memaafkan dan meneladani akhlaknya Nabi Muhammad. Beliau dikenal secara utuh oleh kita setelah penusukan itu, dan barulah kemudian Allah wafatkan beliau. Tampaknya Allah lebih rindu kepada beliau, sehingga Allah panggil beliau. Dan tentu beliau adalah salah satu dari ratusan ulama yang wafat di masa pandemi ini, tahun 2020 dan awal 2021 ini. Banyak sekali pelajaran dari para ulama itu yang harus kita ambil. Maka jangan sia-siakan ulama yang masih hidup, dan jangan sia-siakan pula ulama yang telah wafat dengan pelajari karya-karyanya. Mendoakan mereka, menziarahi mereka, mengambil keberkahan dari mereka, sehingga insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang ulama di masa depan, atau minimal seorang yang dicintai oleh para ulama, sehingga itu menjadi jalan bagi kita untuk dicintai Allah dan Rasul-Nya dan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya, baik di dunia dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.